Kronologi Yosef habisi Tuti dan Amalia pakai golok tengah malam. Danu dengar teriakan Amalia. Kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang sempat jadi misteri selama 2 tahun, akhirnya terungkap. Aksi sadis pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia berlangsung dini hari hingga menjelang subuh. Adapun Danu, keponakan korban, kini jadi tersangka buka suara setelah menyimpan rahasia pembunuhan tersebut. Melansir dari tribunnewsbogor.com pada Rabu 18 Oktober 2023, polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Danu dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, tersangka lainnya adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Mimin istri muda Yosef, Arigi dan Abi, anak kandung Mimin. Kombes Pol Surawan menerangkan, awalnya Danu disuruh untuk mengambil golok oleh Yosef, diduga Yosef menghabisi istri dan anaknya menggunakan golok. MR diminta oleh YH untuk menemani ke TKP rumah korban. Kemudian dia, Danu, menunggu di luar kemudian diminta mengambil golok. Setelah dia mengambil golok, ini dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan eksekusi kepada korban. Tutur Kombes Pol Surawan. Berdiri dan menunggu di garasi rumah, Danu tiba-tiba tersentak karena mendengar teriakan Amalia, sepupunya. Langsung masuk ke dalam rumah, Danu melihat Amalia atau Amel sedang disiksa dengan cara kepalanya dibenturkan ke dinding. Namun setelah mendengar teriakan dari Amel, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding, ujar Surawan. Saat itu belum jelas siapa pelaku yang menyiksa Amalia tersebut, tapi hingga kini keempat tersangka tidak ada yang mengakui perbuatannya. Kendati demikian, polisi sudah bisa menahan 2 tersangka yakni Yosef dan Danu. Jika Danu ditahan karena telah membongkar kasus tersebut, Yosef justru berlainan. Polisi mantap memenjarakan Yosef karena sudah punya bukti kuat terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Para pelaku belum mengakui perbuatannya, tapi ada bukti pada YH, suami Bu Tuti ini ada kita temukan bercak darah di bajunya. Sehingga kuat dugaan kita YH ini adalah pelaku, sehingga dilakukan penahanan. Ungkap Surawan. Terkait bukti bercak darah tersebut, Yosef mengelak. Menurut keterangan MR, baju itu dipakai saat YH mengajak ke TKP. Disinilah kita memiliki alat bukti yang kuat dan menetapkan tersangka kepada YH, kata Surawan. Sementara itu, istri muda Yosef dan 2 anaknya hingga kini belum dilakukan penahanan. Namun mereka bertiga sudah berstatus tersangka. Danu belak-belakan ke penyidik mengaku bertugas sebagai pembersih TKP. Khusus untuk Danu karena jadi pembisik kasus Subang, pemuda 23 tahun itu ditempatkan di sel khusus yang berlainan dengan Yosef. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan justice kolaborator. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.